bersama-sama mengamankan suara rakyat, turun ke TPS-TPS, berbondong-bondong. Hello Technolovers, Megawati Soekarno Putri, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, menceritakan persahabatan lamanya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dia berpendapat bahwa persahabatannya dengan Prabowo adalah cara untuk menerapkan prinsip-prinsip Pancasila. Sebab keduanya tetap menjalin hubungan baik meskipun mereka sering berbeda dalam politik. Apalagi ketika pemilu 2024 ini, keduanya memang agak bersitegang selama masa pemilu lantaran memang berbeda gerbong politik. Ngomongin dua sosok ini menarik sepertinya membahas soal prestasi dan gaya hidup mereka. Kalian pasti penasaran kan seperti apa gaya kepemimpinan keduanya? Nah, mari langsung saja kita simak ulasan lengkapnya berikut ini. Capaian dan prestasi Megawati Soekarno Putri selama jadi presiden. Megawati Soekarno Putri adalah Presiden Indonesia kelima yang menjabat dari 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Dia adalah putri dari Presiden pertama Indonesia. Selama masa jabatan Megawati, ada banyak masalah tentang keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia. Masalah utamanya adalah tingkat keterwakilan perempuan yang sangat rendah, baik di parlemen maupun di ruang publik. Hal ini terkait dengan partisipasi perempuan dalam politik dan masyarakat, serta jumlah anggota DPR RI yang rendah. Namun Megawati menunjukkan diri sebagai seorang pemimpin yang berkarismatik selama jabatannya. Tidak hanya karena faktor keturunan semata, tetapi juga karena prinsipnya yang kuat. Walaupun Megawati tidak pernah belajar kepemimpinan secara formal, tetapi dia banyak belajar dari keluarganya. Megawati memperjuangkan 4 pilar bangsa dan negara, yaitu Pancasila 1 Juni 1945, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan tetap menjaga keutuhan NKRI. Sebagai pemimpin, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya adalah 3 pilar Trisakti. Berikut ini adalah beberapa pencapaian yang dicapai selama pemerintahan Megawati. Pertama, Megawati mendirikan lembaga yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Undang-Undang tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menciptakan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditugaskan untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan konsisten. KPK 2017. Kedua, Megawati memiliki kemampuan untuk menghentikan aktivitas penambangan Freeport di Papua karena dianggap melanggar aturan internasional tentang AMDAL. Dia juga dapat menghentikan kontrak pertambangan minyak Caltex di Blok Natuna, Kepulauan Riau. Setelah itu, Megawati berhasil membubarkan BUMN terkorup saat itu, Indosat, yang menyebabkan kerugian negara puluhan triliun dan melakukan banyak tindakan ilegal. Menurut Fauzi, 2014, dana yang dihasilkan dari pembubaran perusahaan multinasional ini digunakan untuk membayar hutang negara. Selama jabatannya, Megawati berhasil menangkap 17 jenderal korup, termasuk jenderal ketua PBSI. Dia juga membawa Indonesia keluar dari IMF pada 2003, menandakan bahwa negara itu telah pulih dari krisis 1998 dan dapat menjadi lebih mandiri. Ini menunjukkan bahwa Megawati mengurangi kecenderungannya pada Barat dan mencoba bersikap netral. Selain itu, dia menangkap 21 pengemplang BLBI, termasuk David Nusa Wijaya, Hendrawan, Atang Latif, Uung Bursa, Prayoga Pangestu, Syamsul Nur Salim, Hendra Raharja, Surwi Katmono, dan Abdul Latif. Selain itu, Megawati menerbitkan Kepres nomor 34 tahun 2004 tentang penertiban bisnis TNI yang mendirikan Akademi Intelijen pertama di Indonesia. Setelah pembangunan berhenti pada tahun 1998, kemudian dibangun infrastruktur penting. Selain itu, selama pemerintahan Megawati, dia berhasil menangkap para pemimpin GAM dan anggota GAM yang bersenjata, serta mengembalikan sebagian besar pendapatan dari gas Arun kepada rakyat Aceh yang diberi status daerah otonomi khusus. Capaian dan prestasi Prabowo Subianto selama jadi Menhan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang saat ini menjadi calon presiden dalam pemilihan presiden 2024 mengumumkan capaian kinerja selama 4 tahun di bawah kepemimpinannya di Kemhan. Ketika orang-orang di media sosial mempersoalkan kinerja Menhan Prabowo, Kemhan mempublikasikan data tersebut. Menurut data dari Biro Humas Setjen Kemhan, ada 6 bidang kinerja yang dibahas. Pertama, terkait dengan diplomasi pertahanan, pengembangan industri pertahanan dalam negeri, modernisasi alutsista, pengembangan sumber daya manusia pertahanan,
pembangunan sistem pendidikan melalui Unhan RI, dan proyek pengadaan air bersih melalui Satgas Unhan. Dalam hal modernisasi alutsista, Prabowo disebut telah membeli atau menyelesaikan kontrak pengadaan alutsista untuk TNI AD, AL, dan AU. Sejumlah alutsista yang telah atau akan dibeli termasuk pesawat tempur, helikopter, kapal perang, kapal selam, pesawat angkut, pesawat tempur, dan pesawat angkut ringan. Secara khusus, Kemhan telah memberikan TNI AD 39 alat pertahanan, termasuk helikopter, senjata, amunisi, dan harwat helikopter. TNI AL menerima 22 alat pertahanan termasuk KRI, senjata, amunisi, alat kesehatan, dan helikopter. Kemudian, TNI AU menerima 10 alat pertahanan termasuk pesawat, helikopter, ransus, dan peralatan personel. Kemhan juga disebut sebagai berhasil membeli atau menyelesaikan kontrak untuk beberapa alutsista 3 matra. Untuk TNI AD termasuk pembelian Transpur Badak 90 mm, Transpur Anoa, Transpur Mau, sepeda motor SPM 150 cc, SPM listrik, rantis 4x4, dan helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk. Selanjutnya, TNI AL membeli kapal patroli laut, frigate, kapal KCR-60, sistem kendaraan penyelamat submarin, 2 kapal selam Scorpion Prancis, dan perbaikan 41 KRI. Selanjutnya, untuk TNI AU dibeli pesawat angkut berat C-130J Super Hercules, helikopter angkut berat H-225M, pesawat tempur Rafale, pesawat tempur F-15EX, dan pesawat angkut ringan NC-212. Di Unhan, kedokteran militer, farmasi militer, MIPA militer, dan fakultas teknik militer. Kemhan telah membuka 4 fakultas dan 10 program studi dalam rangka meningkatkan sistem pendidikan. Membuat kampus baru untuk Universitas Pertahanan atau Unhan di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT. Ini adalah kampus Politeknik Ben Emboi. Selanjutnya akan membangun 6 SMA Taruna Nusantara yang terintegrasi di 6 daerah Indonesia, Cimahi, Jawa Barat, Malang, Jawa Timur, Maros, Sulsel, Tanah Datar, Sumbar, Ibu Kota Nusantara IKN, dan NTT. Di bawah kepemimpinan Prabowo, Kemhan juga membentuk Satgas Air Bersih dengan bantuan para ahli Unhan. Satgas ini bertujuan untuk memetakan dan menyediakan bantuan sumur bor untuk daerah-daerah di Indonesia yang sering mengalami kekeringan. Sampai saat ini telah dibangun lebih dari 154 sumur bor dan fasilitas penyaluran air bersih untuk digunakan oleh masyarakat di berbagai wilayah, termasuk Provinsi Maluku, NTT, NTB, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan daerah istimewa Yogyakarta. Kilas balik persahabatan Megawati Prabowo yang kadang mesra, kadang musuhan. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri dan Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto adalah orang yang dikenal memiliki hubungan yang akrab. Keduanya memiliki hubungan yang erat sejak lama. Persahabatan Megawati dan Prabowo ternyata abadi. Sejak Prabowo bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju, hubungan mereka bahkan semakin erat. Namun mulai merenggang pasca memasuki pemilu 2024 kemarin. Meski begitu nih, pihak Gerindra mengatakan hubungan keduanya diyakini akan membaik kembali setelah presiden terpilih dilantik dan menyusun kabinet baru. Oh iya, ngomongin hubungan keduanya nih, bahkan kabarnya Megawati pernah menceritakan bagaimana ia menyelamatkan mantan Danjen Kopassus itu, alias Prabowo Subianto dari menjadi tidak memiliki negara atau warga negara. Pada tahun 2001 hingga 2004, Megawati menjabat sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Meskipun demikian, ia tidak menyebutkan waktu yang tepat. Selain itu, ia tidak mengungkapkan masalah apa yang membuat status kewarganegaraan Prabowo dipertanyakan. Saat itu, Ketua Umum PDIP ini hanya menyatakan bahwa dia marah kepada Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI karena Prabowo dibiarkan menjadi seorang tak bernegara. Jadi gimana menurut kalian Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.